Halo, selamat malam dulur-dulur. Semoga selalu sehat walafiat dan selalu berbahagia. Nah, pada kali ini saya akan mencoba konten baru, yaitu Q&A atau obrolan santai lebih tepatnya ya, untuk menjawab keresahan-keresahan dulur-dulur tentang bus ekonomi atau yang lebih dikenal bus Bumel. Nah, bus Bumel itu apa sih? Nah, ini di sini kita akan menjelaskan menurut pandangan saya, dan saya juga nggak sendiri tentunya. Di sini pasti dulu-dulu udah pada kenal. Nah, ya. Nah, di sini saya ambil dari Instagram, live Instagram @judiy di sekitaran jam 12 malam. Ini di tengah malam ya, ini udah ganti hari sih. Udah jam 12 lewat 10 menit. Nah, di sini saya juga mau nyoba dan semoga aja hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, mungkin kedepannya bakal lebih sering juga bikin konten tentang obrolan santai ini, dari mulai pengalaman atau tips, mungkin segala macam yang berisikan tentang obrolan-obrolan yang asik tentunya. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Balik lagi bersama Jody Wine. Saatnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah masuk ya. Nah, ini Miss Bottom yang Nggak bisa. enggak, kamu yang nyampein pertanyaannya. Ini nggak tahu. Apa? Oh iya, tadi sempet live pertama juga. Jadi live pertama itu hasilnya karena masih baru ya, jadi kaget. Jadi ya ada yang nggak kedetek, tapi udah nanya ini pertanyaan pertama kali. Mungkin yang nanya pertama kali ini bisa komen di bawah ya. Nah, ini lupa aku IG-nya siapa ya. Nih pertanyaannya apa? Seperti ini. Pertanyaannya, Mas lebih nyaman mana naik bus Bumel Hino atau Mitsubishi? Kalau aku lebih nyaman, kalau kenyamanan jelas Hino. Soalnya kalau Mitsubishi itu yang ada di Indonesia ya, bis-bis Bumel kan serinya BM 115, 116, 117 itu pernya keras semua ya. Jadi kalau ibaratnya itu kita naik bis rasa truk. Tapi kalau itu soal kenyamanan ya. Nah, kalau soal tenaga di era 90-an jauh Mitsubishi, karena waktu itu Mitsubishi punya tenaga yang beda dari yang lain, seperti seri Mercy OF ataupun Hino AK. Itu Mitsubishi jauh lebih unggul. Nah, kalau soal kenyamanan memang di Hino ya. Tadi kan pilihannya Hino atau Mitsubishi. Kalau di Hino itu memang pernya lebih empuk. Pertanyaan kedua dari Mas Mahasin _Ramadan. Mas, info Relam Boys gimana? Relam Boys yang kemarin laka, sekarang kondisinya masih sama seperti terakhir kali ya. Itu di Polres Sragen bisnya. Jadi ya udah ditaruh di situ karena ya BB ya, termasuk mobil yang terlibat laka dengan Relam Boys itu juga.
Pertanyaan dari Mas Arif Prasetyo. Jadwal keberangkatan Sumber Group Wonogirian. Kalau dari Surabaya itu aku ambil kira-kiraannya aja ya. Jadi bisa maju dan bisa mundur. Jadi kalau dari Surabaya itu sekitar jam 7 sampai sekitar jam 9-an. Jadi jam 7 sampai jam 9-an. Nah, kalau dari Wonogiri itu dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Kalau di total seharusnya yang jalan sekarang itu ada kurang lebih 6 unit. Tetapi semenjak corona ini hanya keluar 3 unit. Jadi ada di jam 6, 6.40 dan 8. Pertanyaan dari Mas Mahasin Ramadan. Jangan liatin dulu dong Mas, jatuh cinta. Kan emang udah jatuh cinta gimana? Oke, lanjut. Mas Gandos kok jarang kelihatan sih di Tirto Nadi? Gandos Abadi semenjak ada setengah tahun mungkin ya, itu sementara off. Jadi ya tinggal rewah sama roda trans bersemi. Nah, roda trans bersemi itu koperasi dari Grobogan. Itu PO-nya sendiri itu PO Ocha. Ya, kalau dulu itu ada nama Ocha itu ya itu PO-nya ya. Lanjut. Pertanyaan dari Mas Primusik. Kenapa sih Mas Gandos Abadi off? Nah, kalau soal ini saya kurang tahu betul. Kalau itu kan soal manajemen, memilih off atau jalan terus. Nah, tapi kalau yang kita tahu sekarang ini masih dalam keadaan pandemi. Dan transportasi itu dampaknya luar biasa hebat. Jadi kalau semisal ekonomi lain kayak semisal pedagang atau makanan segala macam itu kan kemungkinan masih bisa bangkit karena ini udah mulai normal, bisa bangkitnya itu lebih cepat. Nah, kalau transportasi, karena ini transportasi umum, orang itu takut naik bis. Mungkin itu yang dihindari, dan bis-bis Bumel masih sepi ya. Untuk saat ini pun masih sepi, terbilang masih sepi. Jadi ya mungkin pertimbangan itu yang harus dipikirkan, gak cuma Gandos, ada juga PO-PO lainnya juga yang terpaksa harus undur diri. Karena kalau dilihat dari kasusnya ya, kasus pandemi ini memang jauh lebih mengerikan daripada krisis moneter pada tahun 1998. Karena minat masyarakat untuk naik bis pun dari 2010 ke atas itu udah turun drastis, lebih memilih ke kendaraan pribadi. Pertanyaan dari Dika Ardi Deva. Mas Deva. Itu mantanmu. Enggak. Mas, bus yang di depan Kodim Surakarta dekat pom bensin Manahan itu memang parkir di sana ya? Iya, itu parkir jadi di rumah ownernya ya. Di situ kebetulan rumah ownernya itu ada di sekitaran situ, dan kebetulan saya juga kenal sama ownernya, namanya Pak Wawan. Beliau merupakan owner dari PO Titian Pariwisata. Jadi garasinya PO Titian sendiri itu ada di dekat terminal Kartosuro ya. Itu ada berbagai macam unit juga di situ, bis pariwisata. Mulai dari single glass, ada juga yang double glass juga. Nah, beliau juga mempunyai koleksi bus Mitsubishi Build Up. Kalau nggak salah itu aku lupa serinya ya. Kalau nggak salah 6D22 atau berapa gitu ya. Terus ada star-starnya gitu, aku lupa. Nah, bus itu untuk pelatnas sebelumnya ya. Jadi untuk waktu itu ada Asian Para Games. Jadi atlet-atlet Asian Para Games itu diangkutnya naik itu, karena kan space-nya itu rata gitulah, kayak dulur-dulur kalau pernah coba bis Agramas yang bis build up Jepang itu tahu lah pasti kayak gimana kondisi interiornya. Jadi cocok untuk atlet-atlet
ASEAN Para Games, mulai dari latihan atau ketika bertanding. Pertanyaan dari Mas Mahasin Ramadan. Rela Reksta apa sudah nggak jalan, Mas? Rela Reksta itu terakhir ya. Terakhir itu kan mengalami musibah laka, kemudian dirombak jadi Jetbus 2 di karoseri sentral. Baru jalan beberapa PP, ternyata ya karena masih dalam keadaan pandemi, mungkin jamnya yang kemepetan, jadi ya off gitu, sementara off. Dan infonya untuk saat ini sudah jadi bis karyawan di daerah Karangawen. Karangawen itu masuknya Grobogan ya, masih Grobogan, perbatasan Grobogan sama Semarang, daerah situ, di daerah Karangawen. Oke. Ada yang nanya nih, Mas Jody, sama Miss Bottom tuh pacaran apa udah nikah sih? Kita tuh temenan. Pertanyaan selanjutnya, Mas Jod, driver yang paling berkesan di Sumber Group dan Eka Mira. Kalau di Sumber paling berkesan itu sebenarnya banyak, tapi aku pilih salah satu aja ya. Paling pilih salah satu itu Mas Yuliwer. Yuliwer. Itu Yuliwer. Kalau dulur-dulur tahu itu terakhir bawa 7207 itu ya. Itu paling berkesan sih, top skillnya. Mantap pokoknya itu. Itu juga pernah rekor waktu bawa 7174 Semarangan itu Solo Surabaya 3,5 jam. 3,5 jam. Itu mengerikan lah pokoknya. Itu pokoknya pencetak rekor banyak banget. Pernah juga bawa 7730, kebetulan aku sama teman ikut juga, itu sampai nyalip Semarangan 7212 yang startnya sekitar 2 jam di depannya. Jadi bayangin aja, bis Semarangan 2 jam, dia Jogja, bis Jogjaan, Semarangan 2 jam di depannya itu kesalip di Palbapang Sragen. Makanya wis itu mengerikan. Nah, kalau di Eka Mira sendiri itu, kalau di Eka sih siapa ya? Eka itu paling Pak Tommy yang driver lawas juga sih. Itu diantar alus, enak, nyaman banget Pak Tommy. Dulu itu bawa Purwokerto jam terakhir, aku lupa nopolnya. Terakhir itu yang aku inget itu pegangannya 7016 UT. Itu Purwokerto terakhir dulu. Nah, kalau di Mira itu ada Mas Anto sama siapa lagi ya? Mungkin Mas Tommy Tom Cruise. Nah, itu 7266 ya, diantar. Pertanyaan dari Mas Arifin Indrajati. Pendapatnya dong Mas, bis Bumel mau diganti dengan Transjateng dan lain-lain nih, gimana? Nah, ini untuk Bumelan yang dari Bumel ke Transjateng sebenarnya banyak versi ya. Kalau dari aku sebagai mania dan seneng banget bis klasik, tentunya enggak ya, karena di situ ada varian bis macam-macam. Nah, tapi kalau di kacamata penumpang mungkin iya juga, dan di kacamata owner, nah itu juga perlu banyak pertimbangan. Nah, aku pernah ngunjungin salah satu garasi PO di mana dia itu ikut juga Transjateng ya, programnya Transjateng atau trans lainnya yang proyek pemerintah. Aku tanya sama pendirinya, itu enak tuh jadinya kalau ikut itu. Nah, karena konsorsium, modal bareng, rugi bareng, laba bareng gitu. Jadinya
sudah tidak ada persaingan lagi, kita nggak mikir setoran, nggak mikir apa segala macam, spare part mungkin ya juga sudah ada yang mikir dan juga disubsidi. Itu yang jelas menguntungkan juga buat owner perusahaan. Di sisi lain banyak juga kru-kru yang harus kehilangan pekerjaannya karena di bis Bumel itu nggak selamanya memenuhi syarat buat jadi driver Trans Jateng. Semisal ada driver yang sudah umurnya sudah tua atau kena apa atau kondektur segala macam, itu yang tidak memenuhi kriteria masuk Trans Jateng, otomatis kan harus kehilangan pekerjaannya juga gitu sebagai driver bus di jalur tersebut. Nah ini juga yang perlu dipertimbangkan buat pemerintah juga mungkin ya. Saran saya gitu, ambillah, ya memang sudah mengambil dari driver lawas, tapi hanya sebagian ya yang masuk kriteria. Nah yang nggak masuk kriteria itu yang mungkin ya kuota atau segala macam, itu ya yang harus kehilangan pekerjaannya. Walaupun itu juga jadi bersaing sama PO sendiri sih sebenarnya, karena Trans Jateng konsorsium, semisal dia masih PO-nya itu masih ada, itu ya juga bakal bersaing juga. Jadi yang satu setoran, yang satu digaji, kan ya nggak ada keadilan gitu di sini. Maksudnya gitu. Ya perlu banyak pertimbangan juga sih. Sebenarnya kalau di masyarakat juga manfaatnya banyak banget pasti. Pertanyaan dari Mas Lukman Adi. Mas, Solo Tawangmangu apa ada yang AC ya? Kalau di Solo Tawangmangu itu nggak ada AC ya. Kalau dipikir juga buat ada AC itu mungkin nggak juga ya, karena kalau nanjak ke Tawangmangu itu udah adem dan juga jalurnya ekstrim, jadi penuh dengan tanjakan ya. Kalau bis-bis Bumel yang biasa pakai Mitsubishi BM, Ranger atau AK1C dan sebagainya pasti juga berat nanjak, dan juga penumpang di sana itu rame. Jadi bis besar aja bisa bawa ratusan orang, sampai gandulan di gang itu safnya ada bisa sampai 3 kalau pas rame-ramenya ya. Dan itu juga pernah aku alamin, pernah bikin kontennya juga pas dalam posisi itu. Otomatis ya bisnya mungkin gak perlu AC. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Mulyo Volgreen kapan pensiunnya? Kalau Mulyo Volgreen itu pastinya aku nggak tahu kapan ya. Jadi ya kalau aku sih berdoa mudah-mudahan bis ini tetap ada gitu aja, karena ini langka banget sih. Yang jelas itu langka, satu-satunya body Volgreen yang masih ngeland ya, masih ngeland di Indonesia. Jadi ya mungkin mudah-mudahan aja aturan 25 tahunnya nggak ada gitu ya. Dari Mas Gembulwai. Mas, trip paling kusut neng di Mas? Paling kusut itu, kalau bicara kusut, aku nggak pernah ngeling-ngeling atau nggak pernah nginget-nginget. Jadi aku banyak banget ngalamin hal kusut ya, terutama soal tarif ya. Tapi aku ya udahlah, nggak apa-apa gitu, karena aku anggap itu mungkin ya itu buat amal buat krunya gitu kan. Jadi aku anggap itu sebuah amal, karena ya mungkin setorannya nggak cukup, nggak nutup gitu ya. Jadi nggak nutup atau gimana gitu kan. Ya aku pikirnya sih banyak gitu, logis. Jadi nggak pendendam juga kalau ini. Cuma ya kalau misal pas di situ kita mengalami kejanggalan, langsung lakukanlah di situ.
jadi langsung action lah. Jadi jangan sampai semisal kita bayar 100.000 nggak dikembaliin gitu, ya minta langsung, jangan sampai nyebar ke sosmed atau kemana gitu ya, karena itu di sosmed segala macam itu dampaknya bakal lebih besar, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam benak kru. Semisal 100.000 susu gitu, semisal dia lupa atau gimana, atau setorannya kurang atau gimana gitu, pokoknya ya selesain di tempat aja gitu, jangan sampai nyebar kemana-mana gitu kalau aku. Dan aku juga ngalamin calo segala macam itu juga sering juga ya, tapi aku anggap itu adalah ya udahlah, mungkin amal buat mereka ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Pasti selalu berdoa seperti itu. Oke, dari Mas Gulam lagi nih. Bis Wonogirian sing paling gayeng ngop Mas? Kalau bis Wonogirian itu namanya bis Bumel itu gayeng semua, tapi kalau menurutku ya soal dilihat dari jamnya, terus dari kemempetan bis-bisnya gitu, itu bis Solo Praci. Karena Solo Praci itu jamnya lebih mepet-mepet karena jaraknya yang lebih pendek, jamnya yang lebih mepet-mepet, dan juga kalau nguber itu sampai ke tempat tujuan gitu kalau di Solo Praci. Jadi nggak mundur nguber terus mundur gitu. Nah kalau yang aku tahu ya itu nguber ya sampai tempat tujuan. Tapi kalau semisal arah ke Solo itu memang gayeng-gayengnya. Jadi ketemu di Wonogiri bis dari Pacitan, dari Batu, dari Purwantoro, dari Praci itu kan ketemu Tempuk semua ya. Tempuk itu jadi berkumpul di situ. Ya, otomatis selahnya juga rapat itu dari Wonogiri ke Solo, dan dia juga banyak ngejar penumpangnya, dari penumpang meteran kota-kota gitu, Sukoharjo, Sritek segala macam itu juga pasti diambilin kan. Nah, itu sih. Kalau Bumel itu gayeng semua, tergantung selah dan juga jam dan karepe kru. Jadi tergantung karepe kru itu apa Mas? Karepe kru itu jadi apa ya, karepe itu bahasa Indonesia terserah krunya ya. Jadi krunya mau gimana itu terserah krunya gitu. Jadi mau mundur apa mau maju gitu. Pertanyaan yang terakhir dari servis dan jual beli elektronik. Mas bising jurusan Ambarawa Solo 3 ndak masih ada toh? Masih ada, tapi infonya itu jalan weton ya, jadi pasaran hari pasaran, jadi pasarannya apa gitu dia baru jalan. Kalau aku sendiri nggak hafal pasarannya karena itu ada di pasar Ambarawa, pasar ini gitu kan. Nah, bis-bis pedesaan atau bis-bis yang dalam apa ya, detik-detik punahnya ya, kalau tragisnya kita bilang, karena kalah bersaing dengan kendaraan pribadi, itu ya hanya mengandalkan para bakul alias pedagang pasar. Nah, pasar sendiri itu ramenya itu di Jawa ada hari pasarannya. Ketika hari pasarannya dalam kalender Jawa itu ada 5 hari ya, ada Pon, Paing, Kliwon dan lain-lain. Itu kalau nggak pasarannya itu lebih sepi ya, jadi bakul-bakul alias pedagang-pedagang pasar itu nggak berangkat. Bis yang mengangkut para bakul itu otomatis menyesuaikan, dia harus jalan kapan, dia harus ngantar bakul kapan. Nah, gak cuma karyawan aja yang punya antar jemput, para pedagang pun juga sama, karena bus pedesaan, bus yang sudah di ujung tanduk ya boleh kita bilang, karena kalah saing dengan kendaraan pribadi, itu ya mengandalkan dari situ, jadi harus menyesuaikan juga ya. Kita semua juga berdoa semoga bisa kembali lagi ke era kejayaannya. Amin ya, kembali ke eranya
Dan yang jelas naik bis itu bermanfaat banget. Kita juga mendukung pemerintah biar jalanan ini nggak penuh dengan kemacetan gitu ya. Jadi mengurangi kemacetan juga, keruwetan segala macam. Nggak cuma jalannya yang diperlebar, tapi kendaraan yang ngebak-ngebaki alias menuhin jalan itu yang harus kita kurangi juga. Nggak perlu tiap hari, cukup seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu ya gunakanlah transportasi umum. Kalau pesanku itu sih. Kalau misal jalannya udah dilebarin, nggak ada tanah lagi, nggak ada space lagi buat ngelebarin jalan, buat bikin layang juga nggak ada lagi tempat, itu apa yang mau diperlebar? Ngantuk kamu. Ya mungkin segitu dulu konten kita pada kali ini. Semoga terhibur semua ya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan maupun tutur kata yang kurang baik. Nah itu ya, mudah-mudahan dulur-dulur terhibur dan bisa menambah wawasan semua ya. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Kita semua manusia, kita tidak ada yang sempurna. Dadah.